A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah engkau dari kota Palu, buatan sekolah para pecinta ilmu. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku ini dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi, yang tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari kemarin saya sendiri kondisinya kurang sehat sehingga tidak bisa menyapa teman-teman, makanya ini juga pakai jaket karena masih kurang fit secara utuh. Namun ya, kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah takdirkan. Kita mungkin punya niatan A, B, tapi Allah juga punya rencana. Hari ini harusnya saya ada di Jakarta untuk masuk kerja, karena Allah kemarin kondisinya kurang fit sehingga tidak bisa melaksanakan apa yang diagendakan. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai baik. Untuk mudah-mudahan besok sudah bisa kembali bekerja seperti biasa. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah terkait dengan ucapan dari sahabat Rasul Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana kata beliau, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini sebuah ungkapan atau ucapan yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena kita ini selalu melakukan sesuatu, kadang dengan pikiran, kadang refleks, kadang dipikirkan dahulu, kadang secara spontan. Padahal dalam kaidah mahfuzat berbahasa di Arab, fakir qabla an tazima, berpikirlah dahulu sebelum kau berbuat. Ini berlaku bagi mereka yang sudah belajar ilmu, yang sudah belajar tentang bagaimana bersikap dalam hidup. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang mengedepankan emosi. Kita tahu bagaimana hari ini, kalau lihat berita, Masya Allah, saya kadang ini kok bisa, bertanya dalam hati, ini kok bisa. Pasti faktornya adalah ini tidak belajar, tidak pernah belajar tentang ilmu. Ilmu itu penting. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan bisa melihat masa depan. Kita akan melihat jalan ke depan. Tapi kalau tanpa ilmu, kita seakan-akan berjalan di tempat yang gelap, dan itu kita bebas kemana-mana saja, tapi kita akan tersesat. Tetapi ketika kita belajar ilmu, maka apapun yang kita lalui, kemanapun kita melangkah, dia akan ada penerang, ada senternya, ada lampu kecil yang akan meniti jalan kita. Kalau hari ini kita simak berita bagaimana seorang ayah dengan begitu emosionalnya sampai harus membunuh anaknya, atau bahkan seorang anak yang membunuh orang tuanya. Ini kalau kita cermati, maka pasti ini karena emosional yang dikedepankan dibanding ilmu. Dan itu tidak mungkin dipikirkan dahulu. Para penjahat yang sekarang ada di bumi, mungkin dia menyesal, kenapa dulu saya lakukan itu, kenapa dulu saya berbuat ini, kenapa dulu saya membunuh dan seterusnya, atau mencuri. Tetapi itu ketika sudah ada di lapas atau di kerangkeng, baru dia menyesal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun juga terjadi ketika kemarin pemilihan presiden kita. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi, kejanggalan yang sampai 01 dan 03 mengajukan banding kepada Mahkamah Agung, sampai menghadirkan para pengacara untuk apa? Untuk mengedepankan keadilan. Karena ini tentang mengurus bangsa. Mengurus bangsa ini kalau diurus dengan ketidakadilan, maka sejatinya kita sebagai rakyat yang akan menjadi korban. Dan tentu
ini adalah bagian daripada tadi rasa malu. Rasa malu ini tidak akan hadir jika dia tidak punya iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, berarti dia imannya sedang tidak ada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita wajib sekali yang namanya belajar untuk bisa mengenal, atau minimal ketika kita melakukan ingin berbuat sesuatu yang salah, ada rasa malu dalam diri kita. Karena malu ini adalah bagian dari pengontrol aktivitas kita. Kalau teman-teman misalkan tidak malu mencuri, maka tetangga ketika ada kesempatan pasti dicuri, atau ada motor yang sedang di jalan dan dia tidak dikunci, tinggal dibawa saja. Tapi ketika ada rasa iman, rasa malu, ada iman dalam hati, nggak akan terjadi. Itu pula yang akan terjadi jika orang-orang yang sekarang di dalam lapas itu memiliki iman. Atau mungkin mereka juga punya iman, hanya saja imannya sedang turun. Karena al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika iman itu naik, dia karena ketaatan yang dilakukan. Dan jika ia tidak taat, dia sering berbuat maksiat, maka iman itu akan turun. Dan ketika iman itu turun, apapun yang menurut emosinya itu benar, ia lakukan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang kita menganggap ini malu melakukannya, tapi kita masih saja melakukannya. Kita melakukannya, tapi kita tidak takut dengan ujungnya, dengan akibatnya. Dan ini bagian daripada keimanan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena sejati kalau di dunia segala sesuatu akan dihakimi oleh polisi. Bagaimana tadi yang dia sampai harus membunuh, baru menyesal di lapas. Tapi sama polisi ketahuan, disidik dan diketahui. Yang hari ini kasus 8 tahun yang lalu tentang Vina, sampai ini berepisode-episode polisi mencari jejak-jejak bagaimana itu kronologi ini terjadi, dan itu akan ditangkap. Ini di dunia, teman-teman. Di akhirat kita sudah catat malaikat naqib dan atid. Setiap apa yang kita lakukan, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti akan kita lihat. Dan kita lihat. Dan wa may ya'mal, kata dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Kita mungkin bahasanya kalau sekarang mengurangi anggaran, kalau pada kementerian kita yang kasusnya tentang korupsi, dan ini besar dan ini berhubungan dengan masyarakat. Tetapi kalau di tempat kerja kita yang kecil-kecilan, di pasar misalkan, dia mengurangi timbangan, dan ini juga bagian daripada besar. Kecil mungkin menurut kita kecil-kecilan, tapi itu akan besar ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dua tujuannya. Kalau dia berbuat jahat, neraka. Tapi kalau dia berbuat baik, itu adalah surga besar. Bukan lagi hal kecil. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa berdoa dan menghadirkan Allah di setiap waktu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka mari awali dengan fakir qabla tajam, berpikir dahulu. Apakah yang saya lakukan ini akan berdampak baik, atau apakah yang saya lakukan ini akan berdampak buruk. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama yang akan terjadi nanti. Kita mungkin hari ini belum memikirkan tentang itu, maksudnya akibatnya. Tapi dengan kita mengawali dengan berpikir terlebih dahulu, maka kita akan menjaga sesuatu hal yang buruk itu terjadi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan
di setiap waktu kita dimanapun berada, dan itu adalah bagian daripada investasi kita untuk akhirat kita. Barakallahu bikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.